Oke, welcome back to channel Roadrunner 69. Kali ini kita akan solo ride lagi, yaitu ke Jatiluwih, yaitu pemandangan sawah ya, khas Bali. Kali ini kita akan pakai tentunya TVS Ronin. Gearnya nggak full, ini beberapa gear yang kita pakai kali ini dari Contin Moto Jacket ya, terus dari Komine Globe. Nanti semua equipment atau aksesoris saya list down di description ya. Nah, kita mulai dari tempat tinggal saya di Benoa. Kita mulai jam 9 pagi. Kebetulan hari ini hari libur, yaitu hari libur Hari Raya Kuningan. Jadi jalanan sih agak sepi kali ini. By the way, kali ini saya dubbing, bukan direct record ya dari mic di perjalanan, karena terus terang suaranya agak berisik. Dan tentunya dengan helm NGS Cross, S-Cross, dan juga ya aksesoris pendukung lainnya lah. Saya bawa satu tas 40 liter merek Moto di belakang, saya ikat ya emang khusus untuk di saddle ini ya, bag, rear saddle bag. Terus ada juga dari Givi, ini aja semacam tank bag atau tas tangki yang saya rekatkan pakai magnet dan dia diikat ke stang agar tidak jatuh, untuk menyimpan HP dan beberapa peralatan penting lah. Saya rekam ada 2 kamera, satu untuk DJI ya, Osmo yang untuk Action 5 untuk dari helmet mount. Terus ada DJI 360 yang sekarang kita lagi lihat ini menggunakan ini kalau kita lihat ada DJI 360 Osmo 360. Saya pasang di stang seperti ini, jadi cukup pendek, jadi nggak terlalu sampai panjang ya kameranya, jadi nggak bisa lihat seluruh motor ya. Kali ini kita akan coba ganti-ganti view aja. Nah, ini kita lagi di jalan Ngurah Rai, bypass Ngurah Rai, menuju ke arah Jimbaran tentunya. Agak lenggang ya, nggak terlalu ramai. Memang jam 9 pagi saya jalan mulainya, semoga sampai sana ya sebelum makan siang. Tapi kita lihat ya, dari ramalan cuaca sih akan hujan, jadi saya bawa juga beberapa jas hujan, sarung tangan Xiaomi yang katanya tahan air, nanti kita coba. Aksesoris motor ya nanti saya ceritakan terpisah ya, tapi saya juga ada kamera kayak semacam ya kamera atau recording ya, DVR lah, untuk merekam dari kamera depan dan belakang motor sebenarnya, tapi saya gunakan untuk peta aja di sini, jadi saya nggak perlu taruh handphone di stang ya. Jadi ini melekat ke motornya sebagai tambahan, bisa Android Auto ya, jadi waktu kita pasang handphone itu langsung connect, dan juga ini langsung muter musik ya, jadi ada background musik ini di helm, connected ke ke Bluetooth receiver, jadi langsung juga connect ke DVR-nya langsung ke handphone. Jadi 3 koneksi ini langsung bekerja, jadi peta langsung ditampilin di display, musik juga langsung play ya. Dan ini lumayan membantu, mempermudah, jadi nggak perlu keluarin handphone ya, nggak perlu taruh handphonenya sayang taruh di tas tangki. Tapi ternyata ini ada masalah ya, karena di perjalanan tuh setengah jalan kepanasan HP-nya karena terjemur, jadi akhirnya saya pindah ke dalam aja, jadi nggak perlu ditampilkan di yang bening ini ya, di bagian tas bening ini, jadi saya nggak perlu lihat juga, jadi percuma aja. Anyway, langsung saya disimpan di dalam tas, atau mau di jaket boleh, tapi di tas tangki lebih mudah untuk ngambilnya dibandingin di jaket. Apalagi nanti saya bayangkan kalau lagi hujan, tentunya akan sulit mengambil handphone di jaket dalam bagian dalam ya. Jadi ini ya lumayan membantu beberapa hal. By the way, ini pertama kali saya solo ride agak jauh dengan TVS Ronin, tapi sebelumnya saya udah pernah ke arah Nuanu Resort, itu sekitar 1 jam ke Ronin juga waktu itu, tapi itu yang paling jauh. Nah, ini kita akan ke Jatiluwih, prediksi sekitar 2 jam total perjalanan, jadi masih tour ringan lah ya, solo ride ringan.
kenapa sendiri ya, saya lebih fleksibel aja daripada rame-rame harus tunggu-tungguan. Jadi kalau sendiri kan ya bebas ya, kita mau kapan berhenti jalan. Tadi lampu merah di Jimbaran, sekarang kita masuk, kita percepat aja. Ini sih membosankan karena ini jalanan biasa lah ya, jalanan perkotaan. Ini masih Ngurah Rai menuju bundaran airport ya. Seperti terlihat masih lengang, tidak terlalu banyak traffic, mungkin karena pada ibadah ya, para pemeluk agama Hindu sedang merayakan Hari Raya Kuningan, dan tentunya mereka biasanya mengunjungi pura-pura terdekat. Nah, ini kita langsung ngebut menuju Sunset Road. Nanti dari Sunset Road itu akan dari situ akan ke arah atas ya. kita akan belok kanan di sini. Ini menuju Jalan Mertanadi. Jadi ini dari bypass, dari Jalan Sunset Road kita belok kanan
ke Jalan Martanadi di depan ya. Jadi ini mulai masuk ke arah utara ya. Jadi Sunset kan masih lurusannya bypass lah ya, bypass Ngurah Rai. Nah ini kita belok kanan. Saya ambil jalur yang agak jauh, bukan jalur terdekatnya ke arah Jatiluwih, karena saya mau pertama kali saya lupa info, kita nggak langsung ke Jatiluwih ataupun ke tempat penginapan. Saya akan menginap 1 malam di namanya Guava Eco Living. Tapi sebelum itu saya kemudian dapat referensi dari teman, ada tempat ngopi di tengah sawah namanya Nyeduh Kopi. Jadi kita akan menuju ke lokasi tersebut dulu, ke kafe tersebut atau tempat makan tersebut ya, namanya Nyeduh Kopi. Jadi ini Nyeduh Kopi dulu, nanti urutannya baru ke Jatiluwih Rice Terrace atau pemandangan sawahnya di Jatiluwih ya, baru ke penginapan. Itu rencananya kalau nggak hujan ya. Jadi ini rencana awalnya. Nah ini Jalan Martanadi, kita masih terus di Jalan Martanadi. Kita belok ke Jalan Tangkuban Perahu ya. Jadi ini masuk ke Jalan Tangkuban Perahu. Nah, sini mulai agak macet nih. Nanti ada daerah yang saya prediksi bahkan cukup macet ya, karena ke arah, by the way kita melewati Tabanan nanti ya, kota Tabanan, baru naik ke atas. Ini menuju jalan yang cukup padat, yaitu Jalan Kerobokan. Jadi Jalan Kerobokan ini sebenarnya panjang sampai ke, kalau nggak salah ya, ke Pantai Seminyak ya, saya lupa, atau pantai apa di bawah, atau Jalan Drupadila. Itu pokoknya jalan macet ya, ujungnya Sunset Road sebenarnya. Jadi kita coba potong tadi, tapi ini udah di tengah, kita langsung ketemu Jalan Kerobokan lalu ke atas ya, arah utara maksudnya. Come get lost with me. Come get lost with me. Just run away with me, darling. We'll get real lost. We'll get real lost again. Just run away with me, darling. Nah ini masuk ke Jalan Kerobokan ya, ke arah utara. Kita belok ke kiri, yaitu Jalan Semer, Jalan Semer ya. Nah ini agak belok kiri sedikit, lanjut terus, meskipun ke kiri lalu ke utara lagi sih. Nah ini kita belok kiri sedikit, lalu ada belok kanan masuk ke Jalan Anyar ya. Jadi ini udah jalannya berbeda, yaitu Jalan Anyar, balik menuju ke utara.
Nah, kita akan ketemu nanti di depan Jalan Canggu ya. Jalan Canggu, kita belok kiri. Nah, itu cukup padat juga ya, seperti biasa Canggu. Kita prediksi agak padat. Ya, seperti yang tadi saya bilang nih, lumayan padat ya, merayap. Jadi kalau naik mobil ini udah pasti macet ini, tapi karena kita naik roda 2 ya lumayan lancar ya, kita bisa selip-selip dikit, selap-selip ya memang. Tapi memang harus hati-hati karena ya lumayan banyak pengemudi yang cukup ini ya, nyetir motornya lumayan ngebut-ngebut tuh. Masih lanjut. Nah, kalau nggak salah depan belum. Nah, ini nih jalan saya lupa, Jalan Raya Canggu atau Jalan Raya Canggu ya, tapi ini nanti terusannya itu Jalan Raya Perenan Tanah Lot. Jadi udah mulai jalur ke Perenan Tanah Lot. Nanti dari Jalan Bypass Tanah Lot ini kita akan tentunya harusnya belok kanan nanti ya, naik ke atas lagi. Jadi ini masih ke arah barat, cukup panjang jalannya. Bypass Tanah Lot ini sangat panjang ya, jadi kita akan terus di jalan Tanah Lot ini sampai nanti ketemu, kalau nggak salah ya, itu nanti crossing ke Jalan Mawar atau apa ya, pokoknya persimpangannya masih jauh ya, jadi sampai ketemu Jalan Mawar nanti. Jadi macam-macam sih, Jalan Bima lah, pokoknya ini jalan yang dari Jalan Tanah Lot kita masuk ke kiri ke Jalan Bima, yaitu jalan kecil untuk motong jalur ke atas ya. Jadi ini kita ya pokoknya masih panjang lah dan macet ya, seperti teman-teman lihat, macet banget. Untungnya hari ini cukup mendung ya, nggak terlalu terik, jadi meskipun pakai jaket lumayan, jaket riding, tapi nggak panas ya, nggak terasa panas sama sekali ya. Angin maksudnya karena ya lumayan lah, kalau lagi macet ya biasa ya, tapi kalau udah jalan sih aman, jadi nggak terik seperti yang teman-teman lihat. Jadi lumayan ya, cukup enak kalau jalan-jalan seperti ini di Bali. Kalau panas terik itu wah, memang lumayan kalau pakai jaket full gear.
Oke, sambil mungkin jalan ya, saya mau bahas sedikit tentang Ronin tentunya. TVS Ronin enak banget motornya. Saya udah nyoba Kawasaki W175, juga ada Yamaha tentunya. Ya saingan terberatnya, meskipun cc-nya lebih kecil 155 ya, XR 155, tapi ya tenaga atas sih mungkin lumayan untuk ngacir kalau Yamaha, tapi ini motor enak banget ya. Jadi koplingnya nyaman. Kalau CR 155 tuh benar-benar kagetin orang ya, kadang-kadang suka nyentak atau bahkan mati mesinnya kalau kita nggak halus ya. Oh, ini lumayan, jadi nggak toleransinya lumayan, jadi kita nggak gampang mati. Juga ada namanya GTT ya, Glide Through Technology, jadi memang koplingnya tuh masuknya enak halus ya. Jadi dan terus terang powernya di putaran bawah memang betul cukup besar, sehingga tarikannya tuh asik di putaran bawah ya. Nah memang ya kalau untuk ngebut ya bukan inilah ya, tapi lumayan sih, masih bisa sampai 100 km per jam ya kalau di tol. Ya tentunya kalau jalan-jalan kayak gini nggak mungkin jalan-jalan yang solo riding di Bali itu ya pasti nyantai lah jalannya. Tapi kalau memang mau ngebut ya bukan di sini ya, bukan untuk solo ride sebenarnya. Mungkin jalan tol atau jalanan sepi banget baru bisa kenceng, tapi ya untuk di sini sih sebenarnya cocok banget ya. Dan ya ini udah ditambahin beberapa aksesoris tentunya, seperti lihat ada, saya pasang lampu tembak sebenarnya di depan dari Duramoto yang GT1 ya kalau salah, yang terbaru modelnya, sehingga lumayan kecil tapi lumayan terang, karena lampu aslinya memang agak gelap ya kalau malam. Jadi kalau untuk solo ride saya agak ragu. Ini juga ada beberapa ya tambahan lah untuk aksesori, seperti untuk rak belakang ya, untuk rear saddle plate-nya, juga sisi samping kanan kiri, apalagi ya nggak banyak sih karena ini motor udah enak. Juga ada handguard saya tambahkan sedikit buat lumayan lah, buat pelindung, tapi sebenarnya lebih ke aksesoris. Oh ya, kaca spion kiri kanan udah saya ganti yang lebih klasik dari yang original ya. Jadi tapi ini agak masalah karena saya harus ternyata dol ya bautnya dol, sehingga ya mau nggak mau saya epoksi, saya pasang epoksi sehingga lumayan keras ya. Tapi awalnya dol yang sebelah kanan, yang kiri sih oke. Saya pasang switchnya Duramoto tentunya di kiri. Oh ya, nah ini kita udah masuk ke Jalan Bima ya. Tadi dari jalan bypass Tanah Lot kita udah masuk ke jalan kecil namanya Jalan Bima. Nah ini kita lewat jalan samping sebenarnya, jadi nggak lewat jalan rayanya. Lumayan lebih menarik pemandangannya, dan tentunya ini ya, ya lebih sepi ya. Jadi sepi, pemandangan juga lebih sejuk, nggak banyak mobil ya, karena jalannya kecil. Tapi untuk motor sih oke. Udah masuk Jalan Bima, nanti ke Jalan Mawar di atas. Nah itu masih jalan samping ya. Kemudian saya pilih Google Map yang motor modenya, jadi kita dialihkan ke jalan kecil yang lebih sepi lah ya, jadi lebih menarik kan. Jadi kalau di Bali tuh enaknya jalan-jalan ini banyak ya. Nanti kalau touring tuh ke utara, ke pantai utara, ke pantai timur, itu jalan kayaknya kecil-kecil gini. Jadi ya memang harus hati-hati, tapi ya menarik ya, sangat menarik untuk touring motor dibandingin kalau kita di Jawa. Kalau Jawa kan jalannya gede-gede, rame, harus beradu dengan mobil. Kalau di sini ya jalan kecil ini mobil jarang ada, tapi jarang banget ya, karena memang kebanyakan untuk motor. Oh ya, ini saya berhenti dulu karena tadi ya handphonenya ternyata kepanasan, overheat sehingga mati semua, peta mati semua, suara mati. Ternyata saya pikir ada yang rusak, ternyata handphone saya overheat. Ya saya pakai lumayan handphone yang spek tinggi, tapi memang jadi panas ya karena dijemur di atas tas tangki. Sebagai tambahan saya ada tambahan aksesoris dari TVS Ronin aslinya. Kalau ini tipe Nimbus memang paling tinggi, jadi visor depan udah include ya. Terus warnanya juga silver, ada pola merah putihnya. I think karena 17 Agustus waktu launching ya.
saya tambahkan beberapa aksesoris standar seperti semacam karet di tangki untuk dengkul kaki ya. Terus tadi kan udah pasang saddle bag ya belakang. Terus juga saya ganti gripnya karena saya ganti tadi handguard, jadi kebetulan saya ganti pakai yang domino ya, yang warna hitam. Ada beberapa area yang saya cat dope lagi supaya lebih menyatu warnanya karena kebanyakan baut yang warnanya silver ya. Ya besi lah gitu, jadi menurut saya keramaian ya kalau dilihat dari sisi kiri kanan. Nah, ini barusan saya berhenti lagi karena mau lihat arah di reset ya, arahnya sempat hilang atau kenapa, lalu saya setel lagi ke nyeduh kopi. Nah ini kita udah masuk dari jalan tanah saya lupa kemana, ini udah lumayan jauh lah ya. Ini kalau nggak salah udah lewat jalan Mawar ini. Kita sekarang jalan apa saya juga lupa, saking banyak ini ya, banyak lewat ya jalan Batu Karu kalau nggak salah ya, saya lupa. Tapi anyway, atau jalan Gunung Agung, sorry. Belum masih jauh, sorry, masih jauh. Saya nggak lihat lagi, pokoknya ikutin aja petanya deh ya. Ini sih kalau nggak salah ya masih jalan Mawar. Nanti sampai ke Tabanan ya, baru masuk ke jalan Gajah Mada. Nah ini jalannya kecil-kecil ya lewatnya, tapi belum ketemu orang ibadah sih. Nanti karena ini hari Raya Kuningan, waktu itu saya prediksi memang banyak tempat-tempat yang ya di jalan kan biasa ya ada ibadah. Nah ini udah mulai rame ini. Kalau teman-teman perhatikan di Hari Raya Kuningan Galungan tuh biasanya pada pasang penjor. Penjor itu kalau dilihat di sebelah kiri kanan tuh ya ada yang tinggi tuh melengkung, hiasan dari janur juga ya. Saya nggak tahu bahannya buat penjor dari apa, tapi itu tradisi di Bali ya untuk ya merayakan kebaikan dan kejahatan dan kemakmuran ya ceritanya katanya. Jadi penjor itu salah satu hiasan-hiasan yang khusus adanya dan itu ada lombanya, lomba penjor ya. Jadi penjor yang paling heboh, paling canggih, paling indah ya itu dilombakan juga. Nah, ini banyak penjor kalau di kota yang cukup atau di daerah Banjar atau desa yang cukup ya lumayan lah ya. Biasanya penjornya canggih-canggih ya, bagus-bagus ya. Nah, ini kita mulai masuk ada kegiatan nih. Wah, ini kayaknya udah jam 12 sudah selesai ibadah ya, saya kurang tahu. Nah ini pada lempar uang kalau nggak salah ya, lempar uang.
benar-benar melempar uang ya. Jadi itu namanya mesuryak kalau nggak salah. Saya lupa. Sebuah tradisi ya, mengantar leluhur katanya, ungkapan syukur juga ya, memberi bekal dan lain-lain lah. Itu ada beras kalau nggak salah, uang kepeng, uang kertas, receh ya, macam-macam katanya. Jadi ini ya itu ramai banget ya. Jadi ini tentunya banyak dinantikan warganya yang merayakan Hari Raya Kuningan. Seru juga kayaknya. Nah ini kita ketemu lagi yang cukup besar lagi dan macet ya. Jadi ini lumayan kayaknya udah lama, dan ini salah satu tempat mungkin tempat ibadahnya atau di pura, saya lupa ini pura atau bukan, tapi ini ramai banget ya. Ini juga ada sponsor malah di sebelah kanan ini. Pesan sponsor, kayaknya ada sponsor. Biasanya kalau ya pada desa Banjar ada mengupayakan sponsor supaya dapat lumayan lah ya untuk mungkin untuk acara-acaranya dan lain-lain. Dan banyak perusahaan-perusahaan juga memberikan sponsor ya. Ada minuman, ada ini motor ini dan lain-lain. Wah itu kayaknya seru banget depan ya, ramai banget dan lama banget ini, mesuryaknya banyak banget itu. Maksudnya lemparannya banyak ya, berkali-kali. Jadi kita sabar aja nunggu sambil melihat keramaian di depan. Oke, tadi kita udah lewat ya, lanjut lagi jalan. Ini sepertinya udah mau masuk ke kota Tabanan ya. Jadi ini udah masuk kota Tabanan. Dari sini kita tetap naik ke atas ya, ke jalan dari Gajah Mada ke Jalan Gunung Agung. Lalu nanti naik terus ke Jalan Gunung Batu Karo, itu cukup panjang sampai ke atas. Kita udah di kota Tabanan, kita belok kiri sana ke Jalan Batu Karo ya. Kita naik terus ke atas nantinya. Ini masih dalam kota ya. Persia.
Oke, ini udah hujan ya, jadi saya pasang jaket dulu tadi. Hujan mulai rintik, tapi belum deras, jadi makanya saya ragu mau pakai celana apa enggak. Sebenarnya sih harusnya pakai celana karena nanti ternyata hujannya tambah deras ya. Tapi ya kita usahakan tiba di Nyeduh Kopi, yaitu di Subak Piak namanya. Itu jalan saya lupa jalannya, pokoknya jalan Sandan Amplas kalau nggak salah. Tapi ini masih lumayan jauh, dan dari sini jalannya agak masuk ke ini ya, dari penatahan Wongya Gede kalau nggak salah. Wongya ya Gede itu jalannya, lalu belok kiri lalu ke jalan saya lupa jalannya apa, tapi penatahan atau apa, pokoknya jalan kecil sih, jalan Sandan Amplas yang kecil itu jalan kecil. Dari situ naik ke atas, ya beliau-beliau lah, tapi dia menuju ke si Nyeduh Kopi. Nah ini udah mulai ya lumayan lah, saya ganti sarung tangan. Memang saya pikir takut ya nanggung sih gantinya ya, karena celananya saya nggak pasang, tapi saya udah pasang cover untuk tas tangki, tapi saya lupa untuk cover tas pinggang. Ternyata tas pinggangnya basah nanti, karena ya tapi nggak tembus ya, jadi aman dalamnya, temen depannya basah. Sarung tangan Xiaomi ini, Xiaomi WP02 juga katanya waterproof, ternyata enggak cuy. Maksudnya gini, waterproofnya ke dalam tangan itu nggak tembus ya, tapi sarung tangannya basah ya, demek gitu ya, atau ya lumayan lah berat jadi ya. Tapi sebenarnya dalamnya aman ya, tangannya aman memang betul. Tapi ternyata bahan luarnya sih memang tetap ya serap air ya. Saya nggak tahu, mungkin ya tetap masuk angin bisa masuk ke tangan, tapi air nggak bisa, cuman jadi air lama-lama rembes juga ya. Itu menurut saya ya. Sarung tangannya tebel ya, nyaman sih, tetap bisa main rem kanan, kopling kiri, nggak terlalu mengganggu, tapi memang tebel ya, jadi mengurangi efek tangan tuh agak sedikit tidak merasakan tekanan dari rem atau koplingnya, tapi masih oke sih, menurut saya masih oke. Nah ini kita jalannya udah kecil ya, jadi udah masuk ke jalur ke arah Nyeduh Kopi. Jadi emang jalurnya agak kecil, ada banyak mobil memang, tapi nanti kita akan belok kiri lagi kalau nggak salah. Itu jalannya lebih kecil lagi ya. Jadi ini masih jalan kondisinya masih jalan raya lah, masih cukup lebar untuk mobil.
udah rintik-rintik hujannya, tambah agak lumayan, tapi ya saya pikir nanggung lah ya. Nah ini karena tadi terbuka, saya kancingin dulu serotannya, resletingnya saya nggak bisa naikin karena lagi jalan, jadi saya berhenti dulu, naikin resleting ya, lumayan mengurangi tekanan ke dada. Tapi celana saya pikir nggak terlalu basah, jadi ya udahlah, jalan terus deh. Oh ya, saya pakai sepatu dari Motowolf ya, yang memang waterproof ya. Jadi untuk riding ada namanya, saya lupa, SH1 kalau nggak salah ya, Motowolf SH1 warna hitam ya. Emang nggak kelihatan di sini, tapi ya lumayan ya, kering, nggak basah, nggak masuk. Cuman kalau lupa celananya masuk ke dalam ya, dia kan rembes ke busa atasnya. Jadi memang kalau memang pakai jas hujan, terutama celana jas hujannya pasangannya, itu sebaiknya dikeluarkan sehingga atas sepatunya itu nggak kemasukan air. Nah ini kita belok ke jalur kecil. Nah ini udah menuju ke Nyeduk Kopi ya. Ini jalurnya jalur bukan jalan raya. Nah, ini udah mulai jalan tadi apa namanya, saya lupa, sampai Sandan Amplas ya kalau nggak salah. Kita udah belok kiri. Nah, dari sini kita akan terus menuju ke Nyeduk Kopi. Nah, hujannya tambah lumayan ya, terlihat di kamera. Tapi lumayan, celananya sih nggak sampai basah ya. Nah, jalannya kan udah kecil ya, sepi lagi. Cuman ini karena saya pertama kali naik motor kopling sebesar ini, saya jadi agak ngeri ya. Jadi memang belum paham banget ya, maksudnya seberapa cepat kita bisa tahan motornya. Jadi masih cukup pelan ya sebenarnya ya, nggak terlalu kenceng ya, lumayan lah, antara 30-50, rata-rata sih 35an km per jam lah. Karena saya hati-hati banget untuk belok, nggak terlalu takut slip ya. Ini baru pertama kali hujan-hujan naik motor di jalur-jalur solo ride. Kalau di kota sih udah berapa kali ya. Kita udah mulai masuk ke persawahan ya, daerah persawahan. Ini naik terus, agak menanjak. Nah ini udah mulai ketemu persawahan. Nah ternyata kita udah sampai di tempat Nyeduk Kopi. Yup. Sampai ketemu di video selanjutnya.